Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Journey Wheel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya cukup umum dan lazim khususnya pada akhir tahun 2023 ini, di mana sebentar lagi akan memasuki tahun 2024, dan oleh karena itu, saya lebih memiliki sebuah beban atau sebuah hal yang ingin disampaikan, ingin diutarakan melalui podcast ini, yaitu mengenai bagaimana kita mempersiapkan secara keuangan, secara finansial untuk menghadapi tahun 2024. Perlu melakukan beberapa langkah strategis. Tentunya mungkin beberapa orang sudah mengetahui ada langkah-langkah yang terkesan diulang-ulang, tapi saya sendiri melihat dan menyaksikan sendiri bahwa banyak orang yang masih tetap mengalami kesulitan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa? Karena mungkin mereka menerapkannya, tetapi tidak secara konsisten, tidak secara berkelanjutan, sehingga apa yang sudah dikerjakan itu tidak berhasil. Hanya bisa bertahan di awal-awal mungkin selama 1 minggu, atau 1 bulan, atau 2 bulan. Kemudian pada periode berikutnya kembali lagi gagal. Oleh karena itu, mungkin di sini secara lebih santai saya akan coba untuk menguraikan kira-kira ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk mempersiapkan finansial dan keuangan kita untuk menyambut tahun 2024 ini. Pertama adalah rencana anggaran dan pengelolaan utang. Ada 2 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah meninjau dan memperbarui anggaran Anda untuk tahun mendatang. Tentunya kita harus senantiasa mengupdate anggaran yang kita miliki. Update-nya ini dalam hal apa? Yaitu kita perlu melihat bagaimana selama tahun 2023 ini berjalan. Bagaimana anggaran yang sudah kita susun. Atau bahkan belum ada anggaran sama sekali? Ya berarti tahun 2024 bisa menjadi satu permulaan baru, menjadi satu titik awal untuk membuat sebuah anggaran. Mungkin anggarannya sederhana saja, ada berbagai macam metode lah yang bisa digunakan. Mungkin ada metode 50-30-20 yang membagi ke 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi atau tabungan. Mungkin juga ada presentase lain yang bisa digunakan. Tetapi saya sendiri sebenarnya cukup tertarik ada satu dari ini saya ambil inspirasi dari salah satu YouTuber yang dari luar. Dia membagi ke dalam 4 pos. Pertama adalah pos pengeluaran yang bersifat fix atau bersifat wajib, yang dimana ini mencakup kebutuhan dasar ya seperti makan, minum, kebutuhan tempat tinggal, utilitas, tagihan-tagihan yang bersifat tetap dan memang untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari, termasuk juga internet, listrik, air, telepon, dan sebagainya. Nah, setiap kebutuhan tersebut dia menyarankan untuk memasukkan antara 50-60%, tetapi ditambah 15% dari jumlah yang dibagikan. Jadi misalnya nih, saya asumsikan gaji 10 juta. Nah, misalnya saya ambil 50% untuk kebutuhan hidup berarti 5 juta. Nah, 15% itu diambil dari 5 juta ini. Ya, 15% dari 5 juta itu sekitar ya 750.000 ya. 750.000 sebagai kurang lebih tambahannya lah. Jadi ada semacam spare untuk dana berjaga-jaga. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang. Mungkin misalnya amit-amitnya ada mungkin kerusakan ketika sedang mengendarai mobil, atau mungkin ada perbaikan atap rumah dan sebagainya. Kita tidak akan pernah tahu. Makanya itu
dia menyarankan untuk menempatkan 15%. Kemudian pos kedua ini adalah mengenai investasi. Nah, investasi ini dia menyarankan paling tidak 10% dari penghasilan yang kita terima. Jadi kalau misalnya kita ambil dari contoh gaji 10 juta, berarti 1 juta untuk berinvestasi. Investasi yang dilakukan ini bersifat jangka panjang, bukan untuk yang jangka pendek, bukan menjadi seorang trader, tapi benar-benar menjadi seorang investor yang menyisihkan uang ke mungkin bisa di reksadana, obligasi, saham, atau properti, atau apapun itulah. Yang paling penting kalau untuk berinvestasi tentu harus mempertimbangkan bagaimana kita mengelola dan juga investasi apa yang kita gunakan. Makanya kita perlu mempelajari investasi. Kemudian 5-10% untuk pos berikutnya, yaitu pos tabungan. Nah, pos tabungan ini sebenarnya terbagi lagi. Bisa untuk pos untuk benar-benar untuk dana darurat. Nah, tabungan ini yang dimaksud adalah dana darurat, dan pos yang satu lagi adalah untuk rencana yang ingin kita lakukan. Mungkin misalnya kita ingin berlibur ke luar negeri, atau kita mau untuk pergi ke pegunungan, pergi ke pantai, atau kita mau ada makan-makan di restoran, atau apapun itu yang kita rencanakan. Nah, itu termasuk dalam pos ini. Ya, sisihkan dia menyarankan antara 5-10%. Jadi ya kalau misalnya menggunakan contoh tadi dengan gaji 10 juta, ya ambillah 10%, berarti 1 juta. 1 juta kemudian dibagi 50%, bagi 2 lah. Jadi 500.000 untuk dana darurat, 500.000 lagi untuk tabungan untuk tujuan tertentu. Misalnya mau menikah bagi yang belum menikah, atau mungkin untuk liburan, misalnya ke Singapura atau kemana. Nah, sisanya itu digunakan untuk sesuai dengan keinginan kita mau apa. Nah, kalau misalnya di total berarti menggunakan contoh tadi 57,5 tambah 10 tambah 10 berarti dana yang sudah terpakai kira-kira 77,5%. Berarti dari 10 juta itu masih tersisa 2.250.000. Nah, uang 2 juta ini bisa digunakan untuk bersenang-senang. Kita bisa menggunakannya bebas untuk melakukan apa yang kita mau, untuk membeli apa yang kita mau, selama dalam budget tersebut. Nah, anggaran ini menurut saya lebih fleksibel lah. Jadi di satu sisi kita sudah menyisihkan untuk kebutuhan secara primer, kemudian kita sudah menyisihkan untuk investasi jangka panjang untuk masa depan, kemudian persiapan untuk tabungan, dan tentunya kita masih bisa untuk bersenang-senang. Ya, tapi balik lagi, tergantung setiap orang berbeda-beda mau menggunakan anggaran apa. Kemudian ke poin berikutnya, yaitu perhatikan utang Anda dan buat rencana untuk melunasi atau mengelolanya lebih efisien. Nah, ini adalah salah satu fokus yang cukup penting. Karena saya menyadari bahwa banyak dari kita, walaupun memang tidak terlihat, tapi sebenarnya banyak yang memiliki utang. Apalagi juga membaca dari situs-situs berita, itu banyak sekali semacam penelitian, semacam survei yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia itu sampai memakan tabungan dan perlu berutang untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mungkin gaya hidup. Saya juga kurang begitu tahu, tapi ini adalah satu hal yang patut untuk diperhatikan. Karena kita sudah mau memasuki tahun 2024, ya tentunya kalau kita memiliki utang, tentu itu harus menjadi fokus utama. Kita harus melunasi utang kita.
ya kita harus melunasi ya secara pribadi untuk keuangan pribadi kita. Berbeda kalau misalnya kita berbicara untuk perusahaan, tentu akan melihat, oh utang ini dipergunakan untuk apa. Ya kalau misalnya kita berutang untuk sesuatu yang produktif, ya tentunya itu juga bagus. Berarti kita bisa mengatur secara efisien, bisa mengelola utang tersebut. Tapi kalau kita memiliki utang yang cenderung mengarah kepada hal-hal konsumtif untuk kebutuhan hidup atau untuk gaya hidup, nah itu yang harus dihindari sebenarnya. Ya, kalaupun misalnya kita punya utang seperti itu, maka fokus kita tahun 2024 untuk keuangan kita adalah segera melunasi utang-utang tersebut. Kemudian kita masuk ke pendanaan darurat. Untuk pendanaan darurat ini ada 2 poin yang ingin saya bicarakan. Pertama, pastikan dana darurat Anda mencukupi untuk mengatasi kejadian tak terduga. Nah, sebenarnya ini saling berkaitan. Tadi pertama sebenarnya sudah saya bahas mengenai dana darurat secara implisit lah. Nah, di sini saya lebih untuk memfokuskan bagaimana dana darurat ini pentingnya bagi kita semua. Tidak cuman hanya untuk ya sekedar semacam teori lah. Wah, udah sering dengar dana darurat segala macam bla bla bla. Enggak seperti itu. Tapi dana darurat ini ditekankan di sini adalah untuk mengatasi kejadian tak terduga. Ya, banyak sih sebenarnya kejadian tak terduga. Apalagi kalau misalnya musim hujan tiba-tiba ada kebocoran, atau mungkin ketika kita berkendara menggunakan kendaraan baik mobil atau motor, mungkin apes-apesnya tiba-tiba ban kempes atau mungkin apesnya ada kerusakan lah, mau nggak mau kita harus keluar biaya. Nah, inilah pentingnya dana darurat. Dana darurat ini perlu untuk dimiliki dan sebaiknya memang terpisah dari tabungan. Tujuannya apa? Biar nggak tercampur. Kalau tercampur dengan tabungan biasa, ketika kita butuh, kita mau misalnya untuk belanja, tiba-tiba dananya kurang. Ternyata dana daruratnya sempat terpakai karena tercampur. Jadi lebih baik terpisah. Kemudian poin berikutnya yaitu dari pendanaan darurat adalah evaluasi apakah ada perubahan dalam biaya hidup atau kebutuhan keuangan lainnya. Nah, ini yang salah satu hal yang cukup penting, yang dimana nggak semua orang menyadari, dimana dana darurat ini bukan sesuatu yang bersifat fix. Misal, saya sebagai pada umumnya seorang pekerja yang masih belum menikah, masih lajang. Berarti dengan pengeluaran saya sebesar 4 juta, ya berarti saya cukuplah 32 juta untuk dana darurat saya. Tapi hal tersebut tidak akan berlangsung terus-menerus. Belum tentu misalnya ketika tahun 2024 akhirnya saya menikah. Berarti saya sudah memiliki tanggungan. Apakah itu masih relevan? 32 juta rupiah sebagai dana darurat? Belum tentu. Bisa saja itu kurang. Nah, karena itu perlu adanya evaluasi. Kita perlu untuk melihat bagaimana kondisi kita, bagaimana kondisi secara umum lah. Bagaimana pengeluaran kita? Apakah pengeluaran kita meningkat? Kalau pengeluaran kita meningkat, ya karena inflasi, kenaikan harga dari barang-barang yang kita beli, tentunya ya mau tidak mau dana darurat kita harus meningkat. Itu mengenai pendanaan darurat. Kemudian masuk ke investasi dan portofolio. Poin yang ingin ditekankan yaitu tinjau portofolio investasi Anda dan sesuaikan dengan tujuan jangka panjang. Nah, ini khususnya untuk para investor yang sudah berinvestasi. Kalau misalnya belum, sebaiknya mulai saja. Saya lebih menyarankan untuk
bisa segera memulai investasi. Investasi apapun itu. Yang paling penting adalah pelajari terlebih dahulu mau berinvestasi di mana. Karena banyak sekali instrumen investasi yang ada. Ada dari obligasi, ada saham, ada reksadana, ada crowdfunding, ada peer-to-peer, ada deposito, ada instrumen lainnya. Nah, itu semua perlu dipelajari. Nah, karena itu, ya itu harus benar-benar diperhatikan untuk sebagai orang yang baru pertama kali. Nah, untuk investor yang sudah memiliki investasi, ya mungkin ini saat yang tepat lah untuk kembali memeriksa, mengecek bagaimana sih kondisi portofolio investasi yang dimiliki. Sesuai nggak kira-kira dengan tujuan jangka panjang yang sudah dimiliki? Kalau misalnya belum, atau mungkin meleset bahkan, ya ini kesempatan. Oh, apa yang kira-kira salah? Apa yang kira-kira perlu untuk diperbaiki? Mungkin misalnya ada portofolio investasi saham. Misalnya saham A. Wah, ternyata saham A ini kinerjanya secara bisnis itu sedang menurun. Mungkin sebaiknya saya menjual secara bertahap, lalu saya alihkan ke misalnya ada saham B yang kinerjanya bagus, tapi harga sahamnya masih belum kemana-mana. Misalkan seperti itu. Intinya adalah perlu untuk menyesuaikan dengan tujuan jangka panjang yang sudah ditetapkan. Kemudian yang ditekankan berikutnya adalah konsultasikan dengan penasihat keuangan untuk strategi investasi yang sesuai. Nah, ini sebenarnya semacam satu pro dan kontra. Satu sisi, mungkin penasihat keuangan ini banyak yang mengidentikan dengan sebagai manajer investasi. Jadi lebih mengarah kepada reksadana. Tapi kalau saya pribadi sih tidak setuju. Saya lebih benar-benar menyukai kata-kata penasihat keuangan. Orang yang mungkin dapat memberikan insight atau semacam sudut pandang lain terhadap investasi dan strategi-strategi yang bisa dipergunakan. Ya, tentunya kita sebagai sang investor yang memiliki portofolio investasi sendiri ya harus bertanggung jawab, dan itu sebagai saran dari penasihat keuangan itu hanya sebagai saran, tidak perlu harus mutlak diikuti, tapi bisa menjadi satu masukan yang baik. Tentunya kita sebagai seorang investor, kita berinvestasi, ya jangan sampai jadikan penasihat keuangan itu sebagai satu ya patokan yang absolut, patokan yang mutlak lah. Nah, di sisi lain, penasihat keuangan ini terkadang ada semacam bahayanya lah. Ya, di sisi yang pertama itu lebih dikenal sebagai manajer investasi, yang kedua itu lebih ke mungkin sebagai ya bukan scammer lah, tapi lebih ke arah mungkin ya secara asal lah. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan nasihat keuangan dari siapa yang kita dengar. Nah, itu yang menjadi satu catatan yang perlu untuk diperhatikan. Keempat, yaitu kita berbicara tentang asuransi. Nah, asuransi ini untuk di Indonesia sendiri memang tidak banyak yang mempergunakan asuransi. Dan saya sendiri juga tidak mau menyarankan untuk membeli asuransi apa, karena itu sangat bersifat pribadi lah. Tidak semua orang memiliki kebutuhan yang sama. Mungkin asuransi kecelakaan karena kendaraan bermotor, ya bagi yang bekerja dari rumah mungkin itu tidak perlu. Makanya itu untuk asuransi ini ada dua yang ingin ditekankan. Pertama, yaitu periksa kebijakan asuransi Anda untuk memastikan perlindungan yang cukup. Kedua adalah tinjau kembali kebutuhan asuransi jiwa, kesehatan, dan properti, dan asuransi-asuransi lainnya. Oke, jadi pertama,
kita perlu untuk meninjau kebijakan asuransi kita, asuransi yang kita miliki. Kita perlulah melakukan evaluasi. Mungkin pas pertama kali kita menerima asuransi, misalnya kita mendapatkan BPJS Kesehatan. Ya mungkin ketika pertama kali kita menerima, kita sudah paham, kita tahu, BPJS Kesehatan bisa mencakup sakit apa aja. Kemudian seiring berjalannya waktu, mungkin kita lupa. Makanya kita perlu untuk kembali, kita perlu melihat dari kebijakan asuransi yang kita miliki, perlindungan apa yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita perlu meninjau bagaimana kebutuhan dari asuransi tersebut, apakah sudah mencukupi atau tidak. Entah itu mungkin asuransi jiwa, kesehatan, asuransi properti, ataupun asuransi-asuransi lainnya. Itu sebenarnya lebih ditekankan bahwa perlu untuk meninjau apakah itu sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Kalau misalnya akhirnya kita sudah tidak punya motor, ya kita tidak perlu asuransikan sepeda motor. Karena motornya misalnya udah dijual atau bagaimana. Misalnya kita akhirnya beli mobil, ya berarti kita perlu asuransi mobil, bukan asuransi motor. Ya tentunya untuk tahun 2024 ini kita perlulah melihat bagaimana kebijakan asuransi. Apakah ada perubahan? Ini juga perlu. Kita perlu update kepada pihak asuransi yang kita bayarkan. Apakah ada perubahan dari kebijakan asuransi yang kita beli atau tidak? Kelima, yaitu mengenai pendidikan keuangan. Tingkatkan pengetahuan keuangan Anda melalui buku, seminar, atau kelas, dan diskusikan tujuan keuangan dengan anggota keluarga untuk memastikan pemahaman bersama. Oke, yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan keuangan Anda. Kita semua perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan keuangan. Mengapa? Karena ini lebih bersifat terus secara berkelanjutan. Situasi perekonomian, situasi keuangan itu akan selalu berubah, akan selalu terupdate. Makanya kita perlu mengikuti, kita harus terus menambah pengetahuan. Mungkin pada tahun 1990-an kita belum mengenal apa itu Bitcoin. Kita mungkin masih sangat sedikit lah pemahaman mengenai saham atau obligasi, masih sedikit lah. Kemudian seiring waktu akhirnya semakin banyak orang yang lebih memahami saham, memahami obligasi, memahami reksadana, dan sekarang pun bahkan lebih lagi, orang sudah mulai mengerti cryptocurrency, orang sudah mulai memahami apa itu peer-to-peer, apa itu crowdfunding. Ini adalah tahap yang perlu untuk terus dikerjakan. Kita perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan keuangan kita melalui entah itu buku, seminar, kelas, ataupun melalui hal-hal yang lain. Ya, semuanya itu bisa kita peroleh. Bahkan di zaman sekarang ini kita bisa melalui YouTube saja, kita sudah bisa mempelajari pendidikan keuangan ini secara gratis. Tidak harus beli, tidak harus bayar secara mahal. Kita bisa secara gratis untuk bisa memperoleh ilmu atas pendidikan keuangan. Kemudian untuk tujuan keuangan yang perlu untuk didiskusikan ini lebih berfokus kepada keluarga. Pada mungkin yang sudah berkeluarga, sudah menikah, memiliki anak, sudah pasti itu perlu tujuan keuangan yang jelas lah. Bagaimana ketika saat kita menikah, mungkin kita perlu rumah sebagai tempat tinggal yang menjadi tempat tinggal yang tetap dibandingkan kita harus tetap ngontrak, nyewa, atau mungkin kita harus memikirkan bagaimana pendidikan anak ke depannya. Misalnya saat ini anak berada di bangku sekolah dasar, harus memikirkan bagaimana nanti kalau misalnya mau masuk ke SMP, SMA, kuliah, dan sebagainya. Ya perlu untuk didiskusikan secara bersama-sama. Keenam adalah mengenai pensiun.
ada dua hal juga yang ingin saya tekankan. Tinjau kembali rencana pensiun dan tentukan apakah Anda berada di jalur yang benar. Kedua, evaluasi kontribusi pensiun dan manfaat pajak terkait. Untuk pensiun ini, di Indonesia kalau misalnya sebagai pekerja kantoran itu ada BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana ada yang bagian yang dibayarkan oleh perusahaan dan ada bagian yang kita sendiri bayarkan. Nah, secara dari BPJS Ketenagakerjaan, ya kita perlu untuk melihat bagaimana rencana pensiun, atau mungkin kita memiliki rencana pensiun sendiri. Bisa jadi kita mengandalkan investasi kita, atau mungkin kita bisa mengandalkan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK yang memang terdaftar oleh OJK. Bisa juga. Atau mungkin mengandalkan asuransi. Bisa juga. Banyak hal yang bisa kita pergunakan. Tapi yang paling penting adalah kita perlu meninjau kembali apakah dari instrumen-instrumen tersebut sesuai dengan rencana pensiun yang kita inginkan, dan apakah itu berada di jalan yang benar, di jalur yang benar, sesuai dengan apa yang kita tuju. Kemudian kita evaluasi bagaimana kontribusi pensiun tersebut dan manfaat pajak. Mengapa dua hal ini penting? Pertama, kontribusi pensiun. Kontribusi pensiun berarti kita menyisihkan uang kita untuk masa pensiun. Semakin besar kontribusi untuk pensiun, berarti kemungkinannya di masa mendatang uang pensiun yang kita terimakan semakin besar. Kedua adalah manfaat pajak. Nah, untuk di Indonesia sendiri, terkait dengan dana pensiun, itu ada yang terbagi. Jadi, ada dua tarif. Bisa 0% kalau misalnya dana pensiunnya tidak sampai 50 juta, dan untuk 50 juta ke atas dikenakan 5%. Nah, tapi ini tetap bisa berubah. Jadi, tetap harus cross-check dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, jadi perlu untuk diperhatikan bagaimana manfaat pajak yang akan kita terima, pajak yang dikenakan atas uang pensiun tersebut. Ketujuh adalah pajak. Pertimbangkan perubahan dalam undang-undang pajak dan dampaknya pada situasi keuangan Anda, dan lakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan potensi pengembalian pajak atau mengurangi kewajiban pajak. Ini yaitu berkaitan dengan pajak. Ya, saya secara pribadi memang sebagai bagian dari keuangan ya harus juga mempelajari tentang pajak, walaupun memang tidak terlalu mendetail. Nah, ada satu hal yang cukup penting dan cukup menarik, yaitu bagaimana undang-undang pajak, apalagi yang setelah undang-undang harmonisasi perpajakan ini berlaku, itu cukup berdampak kepada setiap karyawan, setiap orang lah sebenarnya. Itu banyak sekali peraturan yang berubah. Nah, oleh karena itu, mungkin kalau misalnya memiliki waktu, kita bisa mempelajari peraturan perpajakan tersebut. Tapi seandainya ya karena kesibukan kita bekerja, ya untuk tahun 2024 ini kita ya bisalah untuk kepada ahli pajak. Karena ada beberapa peraturan yang sebenarnya menguntungkan, tapi ada juga yang membuat kita dikenakan pajak yang lebih besar. Oleh karena itu kita perlu secara berhati-hati memperhitungkan bagaimana pajak yang kita dapat yang dikenakan atas penghasilan kita. Saya ambil contoh begini. Ada misalnya kita investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Saham A ini memberikan dividen sekian. Nah, dividen ini seharusnya kan dikenakan pajak. Tapi karena ada undang-undang harmonisasi perpajakan yang terbaru ini, ada peraturan terbaru mengenai pajak dividen, kita bisa untuk meminimalkan atau bisa kita bilang
menjadikan dividen yang kita terima ini tidak kena pajak. Syaratnya adalah kita harus menginvestasikan kembali di Indonesia. Menginvestasikannya dalam bentuk entah itu saham, obligasi, reksadana, intinya segala instrumen investasi yang tercakup dalam peraturan. Nah, ini bisa menjadi satu peluang untuk bisa meminimalkan pengenaan pajak. Nah, kemudian mengenai perencanaan pajak. Nah, ini juga bisa menjadi satu langkah yang bisa diambil. Makanya itu perlu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Karena perencanaan pajak tentunya harus memperhatikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ya, dengan perencanaan pajak kan tujuannya adalah bisa untuk mengecilkan kewajiban pajak. Bisa memaksimalkan potensi pengembalian pajak. Itu yang dicari. Makanya itu untuk lebih jelasnya perlu untuk berkonsultasi dengan ahli pajak. Kemudian kita berbicara yang ke-8 adalah tujuan keuangan pribadi. Nah, di sini ada dua poin juga. Yaitu tentukan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang untuk tahun 2024 dan breakdown tujuan menjadi langkah-langkah yang dapat diukur. Nah, sebenarnya ini lebih kepada mindset, kepada cara berpikir kita. Sebenarnya kita perlu untuk berpikir secara jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendeknya ya untuk tahun 2024 kita akan berganti tahun dari tahun 2023 ke 2024. Kita perlu mempersiapkan tujuan apa yang ingin kita capai sampai akhir tahun 2024 nanti. Kemudian jangka menengahnya mungkin bisa 2 atau 5 sampai 5 tahun. Ya, jangka panjangnya mungkin bisa sampai kita pensiun. Intinya adalah bagaimana kita memikirkan tujuan keuangan pribadi kita. Kemudian kita perlu untuk breakdown tujuan-tujuan tersebut menjadi langkah-langkah yang dapat diukur, langkah-langkah yang dapat kita ikuti. Ya, mungkin dari apa yang sudah dibahas dari awal mengenai kita bikin anggaran dulu, kita tetapkan berapa besarannya, dan juga kita coba terapkan. Kita perlu untuk melakukan breakdown sampai ke secara spesifik, tapi tidak terlalu mengikat. Kenapa tidak terlalu mengikat? Karena bisa jadi itu malah menjadi satu beban. Justru kita malah merasa, wah, saya memiliki tujuan nih, rencana untuk tahun 2024, saya bisa untuk melunasi utang saya. Wah, tapi setelah di breakdown, waduh, saya harus irit itu, saya harus mengurangi konsumsi ini, konsumsi itu, saya harus berbagai macam hal. Yang akhirnya dilihat justru malah semakin menyesakan, yang akhirnya menjadi beban tersendiri. Nah, tentunya tetap perlu secara spesifik, tapi tidak terlalu mengikat, tidak menjadi beban. Kemudian yang ke-9 adalah pengelolaan utang. Nah, ini perlu melakukan evaluasi ulang terhadap utang, prioritaskan pembayaran dan pertimbangkan untuk mengurangi beban utang. Ini sebenarnya sudah saya utarakan ketika di awal. Ya, perlu kita, kalau misalnya kita memiliki utang, ya di tahun 2024 ini utang konsumtif bisa kita kurangi, bisa untuk dilunasi pembayarannya. Ya, kalau misalnya kita mengalami kesulitan, kita bisa mengambil opsi untuk melakukan restrukturisasi. Kita bisa bernegosiasi kembali. Bisakah kita untuk diringankan lah, mendapatkan keringanan. Kemudian yang ke-10, penghematan dan investasi tambahan. Cari peluang untuk meningkatkan penghematan dan alokasikan lebih banyak untuk investasi jika memungkinkan. Nah, ini sebenarnya lebih berfokus kepada bagaimana kita untuk mencari bagaimana penghasilan yang bisa kita peroleh, penghasilan tambahan, entah itu mengambil kerja sampingan atau kita mendapatkan promosi. Ini semua sekali lagi bergantung kepada tujuan keuangan kita. Untuk berhemat, ya saya yakin bisa lah untuk berhemat. Setiap dari kita bisa berhemat.
Saya yakin itu. Tapi di sisi lain, kita perlu melihat bahwa walaupun kita bisa berhemat, tapi itu ada batasnya. Tidak mungkin kita tidak perlu makan selama 1 bulan. Kita pasti perlu makan. Paling tidak sekali sehari kita perlu makan. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mencari penghasilan tambahan. Ya, walaupun ini berarti kita harus bekerja lebih keras, bekerja lebih ekstra. Tapi selama kita memiliki tujuan keuangan, kita berfokus kepada tujuan tersebut dan kita memiliki tanggung jawab yang harus kita emban, saya yakin kita bisa untuk mencapai tujuan keuangan yang kita inginkan. Terakhir adalah pemantauan dan penyesuaian berkala. Lakukan pemantauan secara berkala dan sesuaikan rencana keuangan Anda sejalan dengan perubahan situasi dan tujuan. Nah, sekali lagi, ini berkaitan dengan evaluasi. Kita sudah melewati tahun 2023 ini dengan begitu banyak gejolak, dengan begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, dengan di akhir tahun 2023 ini bisa menjadi satu momen, satu kunci untuk bisa melakukan evaluasi. Kita memantau kembali, kita bisa menyesuaikan kembali bagaimana keuangan kita. Mungkin keuangan kita amburadul selama tahun 2023. Tapi tidak apa-apa. Kita masih ada hari besok. Kita masih ada tahun 2024 yang akan kita hadapi. Ya, ini bisa menjadi satu titik yang baru, titik permulaan yang baru. Tentunya kita perlu untuk mengatasi tantangan keuangan yang kita mungkin akan hadapi. Nah, tentunya dengan pemantauan dan penyesuaian secara berkala, ya mungkin bisa kita jadwalkan mungkin sebulan sekali bagaimana performa kita, performa secara keuangan, bagaimana dengan anggaran kita, bagaimana dengan investasi kita, ya atau mungkin bisa tidak sebulan sekali, mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau mungkin hanya setahun sekali. Itu balik lagi kepada setiap orang. Yang paling penting adalah tetap untuk melakukan pemantauan. Jangan sampai ketika kita memulai tahun 2024 sampai ke akhir tahun 2024 kita kembali lagi gagal. Ya, tentunya kalau misalnya memang benar-benar mengalami kesulitan, bisa berkonsultasi dengan penasihat keuangan. Itu yang paling penting. Itu yang paling bisa dilakukan ketika memang sudah tidak ada jalan lagi. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa menyelamatkan keuangan kita bisa untuk mencapai tujuan keuangan yang kita ingin raih, kita ingin capai. Nah, kurang lebih saya udah berbicara cukup panjang. Ya, saya harap memang dari apa yang sudah dibahas bisa menjadi satu refleksi dan bisa menjadi satu resolusi baru untuk menyambut tahun 2024, karena kita memiliki hari besok, hari yang bisa menjadi jauh lebih baik dibandingkan saat ini. Ya, jadikan mungkin ada kegagalan, mungkin ada berbagai hal yang terjadi selama tahun 2023, jadikan itu pelajaran dan kita mempersiapkan untuk tahun 2024 agar keuangan kita bisa semakin baik dan tentunya bisa mencapai tujuan yang ingin kita raih masing-masing. Terima kasih telah mendengarkan podcast Journey Wealth sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga bisa untuk berikan komentar di bawah jika ada mungkin pengalaman atau ingin berkomentar tentang apa yang sudah disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video dan konten-konten berikutnya.